Jepang hajar Manchuria, dia hajar Cina, memperkosa kota yang disebut Nanjing. Nah, Dia hajar juga Beijing, masuk lagi ke Vietnam, nggak tahan Roosevelt, nggak tahan pemimpin Amerika. No more, stop. Atas nama rakyat Pekanbaru, balik papan kita hormat pada sejarah. Tapi gara-gara itu Jepang mau kita harus taklukkan Indonesia, rebut. Gua hancurkan Amerika, kapal-kapal Amerika di Hawaii, di Pasifik, armada Pasifik, armada ke-7, supaya gua bisa melenggang kangkung, ya kan? ke Nusantara. Mendarat di Nusantara. Paling gampang menyerah itu yang agak quote and quote pengecut banget itu tentara Belanda. Pemerintah Belanda nggak ada yang lawan, nggak ada perang. Jepang itu naik sepeda aja di Sumatera, dia ngelain Belanda satu persatu gitu loh. Yang satu namanya Prabowo Subianto, penghargaan kepada dia yang satu. Yang satu namanya Pak Hasim Sujono Joyohadi Kusuma. Jadi kedua adik kandungnya yang berkalang tanah merebut senjata dari Jepang yang sudah menyerah. Itu kan Jepang lawan nembak, mereka berdua tewas dalam perang. Lu nggak kasih kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan kepada Indonesia, gua nggak bantu lu Marshall Plan. Hello everybody, jumpa lagi di Padepokan Gunung Salak Freedom Institute, tempat yang asik untuk obrolan penuh daging tanpa bikin pusing. Dan sekarang sudah masuk bulan Agustus. Ini detik-detik, bukan detik-detik, hari-hari, bulan-bulan. Bulan kemerdekaan. Bulan kemerdekaan menjelang. Setuju nggak Pak Dea? Kemerdekaan. Bulan kemerdekaan. Bulan kemerdekaan. Iya dong. Nah, iya makanya dong. yang asik kita ngomongin apa nih? Ya, kemerdekaan aja. Kemerdekaan. Ya segi-seginya lah ya. Segi-seginya, betul. Ini Kalau- masih banyak juga kan yang mungkin ada insight story yang kita belum tahu nih Bang. Ya. Misalnya gini Mas, kita ini 350 tahun bersama Belanda di sini. Kemudian Dijajah Kalau di, Belanda. Dijajah di Belanda. Jawa ya, di luar Ya. Jawa kan bukan di 50 tahun, ada macam-macam. 350 tahun juga Di ada. Sulawesi Selatan itu baru menyerah 1905. Oh, Jadi nggak ada satu abad, setengah abad aja kurang. Dan itu pun juga- perlawanan raja-raja di Sulawesi Selatan. periodenya juga ada yang dia datang sebagai pedagang, Ya, tapi ada juga yang mungkin koloni. 3,5 abad itu di Batavianya, Betul, di Batavia. di Iya, sebuah iya, sudut iya. di Jawa. Nggak semua Jawa, sebuah sudut di Jawa. Nah, yang sering atau ini banyak orang belum tahu nih kenapa justru pada saat merdeka kita kok merdeka dari Jepang. Tiba-tiba kenapa kok Tiba-tiba Jepang? kenapa di ujung kita proklamasi Tapi justru dari karena Jepang. Jepang kalah. Kan sudah kita dijajah Jepang, bukan dijajah Belanda pada saat Betul. kita merdeka. Jadi pertanyaannya adalah Kenapa kok ujung-ujung kok Jepang? Iya. Itu diceritakan menarik itu. Kok bisa dijajah Jepang? Iya, benar. Indonesia ini ada Majapahit, Sriwijaya. Oke lah, Belanda kita tahu kan Batavia, Iya, Petersburg. Gak banyak yang tahu kenapa kok tiba-tiba Iya. Jepang. Nah, betul. Kita banyak menerima fakta begitu aja. Iya. Tapi menjelaskan fakta itu kenapa ya? Iya. Betul Bang, Kok kenapa Bang? tiba-tiba saudara tua kita dari utara ini, Ada di sini saudara bersokong. tua dari utara, kalau Belanda, Portugal, Inggris Ya, kan dari betul. barat, ya kan Barat. bumi bundar, Iya, timur iya, iya. barat kan relatif, tapi dari barat, ini kok dari utara ujuk-ujuk. Iya. Iya. Sementara kita berabad-abad berhubungan dengan Cina. Ya. Jangan lupa loh ya, Iya, waktu betul, Sriwijaya, Ah, ya kan. Bahkan kalau asal usul kita sebagian secara ethnicity, Ya. antropologi itu dari Taiwan, dari Cina Selatan, Ya. dari Vietnam. Hmm. Itu kan ribuan tahun yang lalu. Migrasi-migrasi Tapi kan kita awal. nggak pernah bilang kita dijajah Taiwan, Ya, ya. dijajah Cina, dijajah Vietnam. Yang ada cuma dijajah Jepang sama Belanda Belanda, dan dijajah Jepang. Jepang. Pernah sebentar pernah Prancis, Dauntless. Anda dijajah oleh Spanyol. Spanyol kemudian ada perang, Prancis menang, menaklukkan Belanda, karena itu ganti Dauntless kan. Ya. Ada lapangan banteng itu loh warisannya, sama jalan Pantura itu loh. Sebagian, ini periode singkat. Pernah Inggris dikit lah, Raffles kan. Gubernurnya Raffles ya. Belanda panjang. Ah, Tapi kok Tapi itu ujungnya kok Jepang. Jepang. Ah ini 3,5 tahun ya? 3,5 3,5 tahun. Kata Ramalan Jayabaya, 3,5 abad dijajah apa? Seumur jagung. Seumur jagung, maksudnya 3,5 tahun. ada aja simbol-simbolnya. Belum banyak orang tahu kenapa kok. Iya. Ya, itu mungkin Ada asik alasan diceritakan. apa dari utara dia? Jadi kan Jepang menyerang Pearl Harbor, Hawaii itu loh. Iya. Oke. Ya, Amerika kan itu
Desember tahun 1941. 41 ya Mas. Habis itu kan dia turun ke bawah kan, tapi itu kan akibat selanjutnya ke Indonesia kan. Tapi kan pertanyaannya apa? Kenapa kok Jepang? Nah, kan ini Jepang itu satu fakta dulu yang juga tidak banyak orang tahu kan. Kita sudah bahas di podcast Freedom Institute. Jepang itu negara di Asia pertama yang menjadi negara maju dan industrial. Negara Asia pertama. Jadi kalau yang pertama industri maju itu Inggris, Belanda, kemudian disusul dong di Eropa itu Prancis, Spanyol, Portugal, yang terakhir Jerman. Jerman sama Jepang itu hampir bersamaan. Itu sebelum Perang Dunia Kedua ya? Bahkan sebelum Perang Dunia Pertama. Jepang sudah industrialis. Sudah mulai masuk kan. Kalau di Jerman itu dengan penyatuan Jerman oleh Bismarck 1871-1872 itu Jepang dalam proses revolusi Meiji, Tokugawa itu loh beralih Meiji, modernisasi Jepang. Lihat film samurai kan, si The Last Samurai, The Last Samurai, Tom Cruise. Jadi orang Amerika yang disewa oleh pemerintahan Jepang untuk ngajarin nembak itu loh, pakai senjata modern, bukan lagi pakai samurai. Dengan revolusi Meiji, samurai stop, nggak pakai pedang, nggak pakai samurai, pakai tentara profesional modern. Itu modernisasi Jepang. Dan dengan 2-3 dekade berhasil. Kalau sekarang ini Cina yang paling cepat pertumbuhan, Cina kan sekarang 40 tahun terakhir, ya di akhir abad 19 itu Jepang. Ya, dan pertama di Asia, Tokyo itu megapolitan, kosmopolitan, ibu kota negara yang menyerupai New York, London, pertama di Asia. Semua orang pemimpin Asia ini dari Lee Kuan Yew segala macam itu belajarnya Tokyo bisa, kita juga bisa. Itu kira-kira. Jadi Jepang negara maju pertama. Nah, cuman sayangnya yang kita kan sudah bicarakan, begitu dia maju sama juga dengan Jerman, dia menjadi rada militeristik, rada fasis, rada ekspansif. Jerman kan menghajar Rusia, menghajar Prancis, Hitler ya. Jepang dihajarnya siapa? Kan kalau dihajar Jerman kejauhan. Prancis kan Eropa. Ya kan, dia sudah mengalahkan Rusia tahun 1905. Tapi Rusia ini kan secara lahan, wilayah itu paling luas di dunia. Dari Eropa sampai Pasifik. Tetangganya Jepang. Perang sama Jepang, udah kalah sama Jepang. Battle of Tsushima kalau nggak salah. 1905. Oh, itu buat pemimpin Asia. Ternyata orang Asia bisa mengalahkan orang putih, orang Eropa. Itu kira-kira psikologi itunya. Nah, Jepang tapi kebablasan kepercayaan dirinya. Dia lihat lagi, kalau Jerman segala macam, Italia kemana, Jepang, dia hajar Cina. Manchuria dulu tahun 1931. Manchuria. Habis itu 6 tahun kemudian 1937 dia hajar Cinanya sekalian sampai pemerkosaan Nanking. Dia hajar ke bawah. Nah, Amerika ini simpati pada Cina, dekat sama Cina, kan kita sudah pernah bahas podcast kan. Ya kan, Amerika kan anti kolonial, negara yang merdeka, merebut kemerdekaan dari Inggris. Jadi punya simpati-simpati pada underdog gitu loh. Dihajar Jepang, dia simpati. Belum secara diplomasi dia bersuara keras Amerika ini. Tapi lama-lama nggak tahan juga lihat Jepang bukan hanya Cina, dia hajar juga Vietnam. Kan sebelumnya kan Jepang juga sudah menjajah Korea. Korea makanya kan orang-orang pinter Korea yang zaman-zaman awal kan ya sekolahnya di Jepang. Macam kita sekolah di Belanda kan para founding fathers. Ya kan, founding fathers Vietnam sekolahnya di Prancis, yang dijajah Prancis kan. Tapi Jepang masuk Korea. Amerika lama-lama gak tahan. Dia bilang Jepang no longer expansion. Bereaksi keras, termasuk apa Pak Dayat? Embargo. Jepang ini kepulauan. Embargo oleh Amerika. Embargo utamanya adalah saya nggak mau kirim minyak ke kamu lagi. Minyak, bahan bakar. Jepang ini nggak ada minyak, nggak ada gas, nggak ada sumber energinya, nggak ada batu bara ini. Jepang. Sementara saat itu kan kalau mau empire
Jepang nyerang Manchuria, nyerang Cina, nyerang Vietnam, mau nyerang Iya, kemana-mana. Itu sumber energi. Navy angkatan lautnya Iya. kalau gak pakai solar, gak pakai bahan bakar, pakai apa? Oh, Maka Amerika bilang, ya. kamu jahat sama tetanggamu, ya toh. Ini Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika, temannya Churchill, Iya. yang belain Churchill lawan Hitler. Iya. Orang setiap pemimpin Amerika, mulai Woodrow Wilson kan yang bikin League of Nations, cikal bakal PBB itu loh. Iya. Setelah Perang Dunia Pertama kan dia bilang dekolonisasi, self rule. Ini simpati Amerika karena Amerika bekas negara jajahan, Jajahan. Ya. bekas underdog yang merdeka. Dia ngerti Ya. Cina dihajar. Jajahan Inggris dulu kan. Iya. Koloni Inggris tepatnya. Koloni Inggris. Ya. Kata penjajahan dulu belum Ya, muncul. belum masuk. Masih koloni. Di bawah Ya, kekuasaan. kita harus fair lah, fair. Pada sejarah itu jangan Iya. istilah sekarang dilekatkan Iya. pada dulu. Namanya Dendam, dulu. kelihatan dendamnya. Jangan dendam. Dendam itu jangan pada sejarah. Iya. Fakta itu dulu, Iya. dulu masih disebut koloni. Koloni. Ya. Makanya kolonialisme. Itulah. Namanya sejarah kan begitu Pak Ryan. Inilah Oke. wise orang tua. Kita lanjut ya. Ya. Jadi setelah Jepang hajar Manchuria, dia hajar Cina, memperkosa kota yang disebut Nanjing. Nanjing. Nah, Dia hajar juga Beijing, masuk lagi ke Vietnam, nggak tahan Roosevelt, nggak tahan pemimpin Amerika. No more, stop, oke. embargo minyak. Minyak. Oh, makanya mungkin dia cari ke Indonesia. Nah, panik dia. Wah, kita angkatan laut nggak ada minyak, nggak ada bahan bakar. Dengar-dengar Indonesia banyak minyak. Belanda, Oke. Dutch oil, Dutch shell itu loh. Di Riau, di Balikpapan, betul. di Aceh itu kan sudah satu Iya. abad lebih sumur-sumur Sumatera minyak Kalimantan itu ya ketika itu sudah Sumatera Utara, Riau, Aceh, Kalimantan, Balikpapan khususnya. Balikpapan, Pekanbaru itu loh. Jadi ya kan atas nama rakyat Pekanbaru, Balikpapan kita hormat pada sejarah. Tapi gara-gara itu Jepang mau kita harus taklukkan Indonesia, rebut dari Belanda. Karena Belanda ikut-ikut boykot Jepang karena kan Amerika, sekutu Iya, Amerika. Inggris juga boykot. Tapi Amerika kan suplai oilnya nggak boleh lagi ke Jepang. Jepang bilang kalau gitu gua rebut. Dari mana rebut? Dari Pekanbaru, dari Balikpapan, dari Aceh. Ah itulah kira-kira gambaran. Nanti kita teruskan dengan pertama sebelum ke Indonesia dia hajar dulu Hawaii, Pearl Harbor. Oh, Tahun 41 dong kan Iya, Jepang. iya. Jepang kan baru masuk tahun 42. Dia 41 Desember dia hajar. Karena kalau dia nggak hajar Hawaii, ya. Dia nggak Dia bisa. nggak akan pasukan bisa. Amerika begitu dia mau ke Indonesia, Pasti armada ke-7 Amerika, Hawaii, Pearl Harbor pusatnya dia bisa intercept. Karena itu Jepang bilang, gua hancurkan Amerika, kapal-kapal Amerika di Hawaii, di Pasifik, armada Pasifik, armada ke-7, supaya gua bisa melenggang kangkung, ya kan? Ke Nusantara. Mendarat di Nusantara, mendarat di Singapura naik sepeda dari Sumatera, nggak ada gangguan. Gua udah hancurin Hawaii. Dia lupa bahwa Amerika begitu diserang, orang bilang dia bangunkan macan tidur. Nah ini cerita selanjutnya. Dia bangunkan macan tidur. Jagoan menang belakangan Pak Iya, Dayan. iya. Oke, gitu Menarik, Pak Dayan. Oke, sebelum lanjut, aku mau ngingetin teman-teman Freedom dulu bahwa Perpustakaan Umum Freedom Institute di Wisma Bakri, Jalan Harsna Said. Sumber pengetahuan itu. Sumber pengetahuan. Tempat yang nyaman, Tempatnya dingin, asik, dingin, dan penting, di tengah kota. gratis. Gratis. Di tengah kota. Enak. Di Di tengah tengah kota. kota, koleksi buku banyak. Jadi teman-teman Freedom yang mau ke sana, mau ngerjain skripsi, tesis atau apapun, atau cuman mungkin numpang wifi boleh. Silahkan. Mau gaul, datang ke sana. mau gaul juga juga boleh di situ. Dan kita ingatkan dulu bahwa kan memang suasananya buat anak muda, mahasiswa. Istilah Betul. sekarang tuh Instagramable. Ya, Instagram. Tapi kalau memang sudah tidak terlalu muda lagi juga masih bisa. Masih bisa. Sejauh suka Instagram, suka apa. Bukunya bagus-bagus banget. Jadi monggo, bukan mangga nih. Ini wilayah pengabdian Freedom Institute, perpustakaan umum satu-satunya loh di Jakarta. Betul. Private public library. Betul banget. Jadi mampir
Gratis. Dingin. Tempat Nyaman. asik. Oke, kita lanjut ke Jepang. Indonesia, Jepang, dan geopolitik. Saya ambil kesimpulan singkat, Mas. Jangan-jangan motivasi Jepang menyerang HW Amerika itu, kapal induk Amerika dibom, dimasukin pesawat, itu demi minyak Nusantara, jangan-jangan, Mas. Ya bukan cuma jangan-jangan ya, itu memang itu alasannya. Ya banyak alasan lah, tapi kan yang terbesar, terkuat, terutama kan itu. Nah, hanya dengan menguasai itu kan angkatan lautnya bisa jalan. Industrinya kan negara industri butuh energi. Dia nggak punya batu bara, dia nggak punya minyak, gitu loh. Jadi dengan embargo Amerika karena protes terhadap ekspansi dan invasi Jepang ke Cina, Manchuria, ke Vietnam, kelabakan Jepang. Dia harus masuk ke Pekanbaru. Ini faktanya begitu. Dia harus masuk ke Balikpapan, dia harus masuk ke Aceh untuk mensuplai dirinya sendiri. Tetapi dia nggak bisa lakukan itu kalau dia nggak menaklukkan seluruh Nusantara. Wah, masih ada Belanda, ada Inggris di Singapura. Jadi dia harus menaklukkan Singapura juga. Nah, tetapi kalau dia mau ke sini kan ada Amerika, Armada ke-7 Pasifik. Pusatnya di Pearl Harbor, Hawaii. Maka Jepang, walaupun jenderal-jenderalnya, admiral-admiralnya berkata bahwa gila kalau kita ini kayak kamikaze, kalau kita hajar Yamamoto ya ininya. Iya, kan mereka waktu itu surprisingly bisa menghancurkan Pearl Harbor ya. Ini kan Amerika waktu itu pasifis, nggak boleh dia intervensi urusan politik negara lain. Itu kan masih dampak Perang Dunia Pertama ini loh. Amerika menjadi isolasionis. Jadi Jepang berpikir bahwa tanpa menghajar Amerika dulu, pasukan-pasukan tempur di Hawaii itu, dia nggak bisa melenggang kangkung masuk Nusantara, masuk Singapura. Dia hajar dulu. Tapi Yamamoto dan kawan-kawan admiralnya bilang gini, kita bangunkan macan tidur. Tetapi tidak ada pilihan lain. Dia tahu bahwa kalau dia hajar, itu dia bisa menang di Pearl Harbor, di Hawaii. Tapi apakah bisa menang dalam jangka panjang, setahun, 2 tahun, 3 tahun, saat macan tidur ini sudah bangun, industrinya sejak awal abad 20 kan, Amerika sudah menggantikan Inggris menjadi negara industri paling industrial, paling kaya gitu. Jadi tidak ada pilihan lain. Ya, ini kan sudah rezim militer, Mel. Jadi dia hajar ke Hawaii, melenggang kangkung dia. Inggris di Singapura masih ada perlawanan sedikit, tapi Churchill kan waktu itu menyesal betul bahwa dia sudah perdana menteri ya. Kok kita nggak siapkan perlawanan terhadap Jepang ketika begitu gampang menyerah. Yang paling gampang menyerah itu yang agak quote and quote pengecut banget itu tentara Belanda. Pemerintah Belanda nggak ada yang lawan, nggak ada perang. Jepang itu naik sepeda aja di Sumatera, dia ngalahin Belanda satu persatu gitu loh. Serius naik sepeda? Naik sepeda, ya lihat aja gambar-gambarnya. Iya kan? Dia terus kapal-kapal perangnya nggak ada perlawanan kapal-kapal Belanda. Betul. Amerika kan sudah untuk sementara hibernasi dan membangun kembali. Amerika nggak urusan dengan militer lah. Butuh 1-2 tahun dia mengembalikan mempersiapkan diri. Kan penyerangan Eropa sendiri kan tahun 44 baru yang Normandy itu. Jadi Afrika Utara sebelumnya dari Sicily sebelumnya itu kan butuh 1-2 tahun persiapan. Saya kemarin kebetulan ke Morotai. Di situ ada pangkalan Jepang kan sebelum sampai Ternate. Ya, Maluku Utara, seberangnya Halmahera, Pulau Halmahera dan Pulau Morotai. Pulau Morotai. Itu yang paling ujungnya kita dan itu kan tempat di situ ada pangkalan udara yang dibangun General Douglas MacArthur. Karena MacArthur di Filipina. Waktu Jepang setelah Pearl Harbor masuk ke Nusantara kan, ya lewatnya Filipina dulu dong, baru ke Singapura, baru ke Indonesia kan. MacArthur kehajar, makanya waktu dia lari ke Australia, dia bilang I shall return. Terkenal kan, saya akan kembali ya. Dia kembali itu lewat Morotai sebagai loncatan batu terakhir, loncatan pulau terakhir sebelum nyerang balik ke Filipina dan dari situ hajar balik Jepang. Ya kira-kira gitu. Nah, saya ke Morotai, lihat ada museum juga, cuma sayang museumnya udah mulai hancur, diteken oleh Pak SBY pembangunannya. Udah rusak lah. Mudah-mudahan bisa diperbaiki. Kalau pangkalan ininya udaranya ya di situ, dekat situ. Bagus masih. Ya masih bagus ya, dipakai sampai sekarang. Masih dipakai sampai sekarang. Tapi kan ada museumnya, ada apanya sudah ya itulah
Kita Iya, memang agak kurang menghargai sejarah. Walaupun sejarah Amerika tapi bagian dari sejarah Indonesia. Karena kan geopolitik. Ya. Indonesia ini nasibnya kan geopolitik. Iya, iya, iya. benar. Betul ya? Iya. Jepang serang Manchuria, serang Cina, kita kena dampaknya. Jadi korban geopolitik Loh, jadinya. karena Amerika bilang, Iya. Jepang kamu jangan gitu dong sama tetanggamu. Gue embargo loh. Minyak gue nggak kirim. 80% supply minyak Jepang ke itu Amerika. impor dari Amerika. Amerika bilang stop. Nggak kayak Trump sekarang. Trump sekarang kan bilang stop gitu nggak ada alasan. Kalau Roosevelt kan bener banget dia bilang stop. Dia invasi tetangganya. Iya. Gitu loh. Nah, jadi dia ke Indonesia, Jepang nggak ngelawan nyerah gitu aja, runtuh kayak rumah kartu itu loh. Tentara Jepang itu, tentara Belanda lawan Jepang, dari segi itu kan Jepang suka apa nggak suka, salah atau benar, dia sebagai kekuatan militer nih determinasi tinggi. Betul. Inggris hancur, lari dari Singapura, ditawan sebagian, di Hindia Belanda, yang kemudian Indonesia ini Belandanya kabur, nggak mau perang, udah menikmati penjajahan Indonesia ratusan tahun, suruh bela Indonesia lawan Jepang, Nggak mau. Nggak mau. apa bahasa Jawanya, colong pelayu itu loh. Apa sih colong pelayu itu loh? Begitu lihat Jepang lari, bukan mau bertempur, Kabur ya. karena itu perlunya tanah air sendiri, karena bukan tanah air mereka pada ya. Iya, benar-benar. Kalau tanah air sendiri kan pejuang Surabaya, Bandung lautan api, Ya, ya. Surabaya lautan api, ya. rebut kembali Yogyakarta, itu kan kita berkalang Berkalang tanah itu punya ya. Kerawang Bekasi. Ya. Kami mati muda walaupun menjadur Archibald MacLeish, MacLeish. tapi kan itu kan kita mati demi tanah air. Belanda nggak mau mati, bukan tanah airnya kok, menyerah semua. Nah itu kita dijajah 3,5 tahun. Geopolitik, Iya. Cina, Manchuria, Amerika, Jepang. Dan kita merdeka juga geopolitik ini. Ya, Yang bertengkar Amerika sama Jepang, yang dijajah kita. Tapi kan in a way Oke. Jepang datang, dia merombak pola 100 tahun, 200 tahun penjajahan Belanda kan. Karena itu nanti di ujung pada saat Jepang menyerah, dihajar sama Amerika. Amerika bangkit lagi segala macam dengan satu teknologi baru namanya bom atom. Hiroshima Nagasaki, Jepang menyerah 15 Agustus. Sebelum sampai ke situ, Mas. Sebentar, pada saat dia menyerahlah kita ada celah untuk merdeka. Ini geopolitik. Geopolitik lagi. Jadi sekarang proses penjajahan Jepang dulu, Nah, kira-kira. betul. Kira-kira apa ya yang ditinggalkan oleh Jepang di sini, kerusakan maupun hal-hal yang mungkin positif gitu. Sebelum sampai pada akhirnya dia harus kalah. Ya, dengan namanya Amerika. penjajahan ya banyak kerusakan, Ya, pemerkosaan, perebutan hak-hak, pembunuhan. Tapi kan sejarah nggak bisa dilihat hanya dari segi kriminalitas dan keburukan. Tapi kan ada seperti Betul, Pak Dayat kan bilang ada aspek bagus, bukan aspek bagus, ada dampak yang kemudian ternyata bagus. Berguna. Tidak. Pembentukan peta tentara itu kan cikal bakal yang namanya kita revolusi nih. Setelah Jepang menyerah, kita sudah merdeka, Belanda mau masuk kembali kan, tentara-tentara rakyat itu loh yang bekas dilatih sama Jepang. Ya kan, militer. Sistem pengawasan kependudukan RT RW itu loh ikut pola Jepang. Administrasi kependudukan. Jepang. Ya. Nah, RT RW di Amerika mana ada RT RW? Hak asasi manusia kok diawasi negara, kok mau tinggal di mana, laporan segala macam. Nah, itu Jepang. Cara Asia, Berarti sistem ketentaraan kita ada Kodam, ada Koramil, apa juga mirip Jepang. ya sebagian ya, terutama masa-masa awal. Karena latihannya kan latihan ketentaraan. Karena Jepang membutuhkan kita untuk melawan kembalinya Belanda, Amerika. Ini kan perang mereka. Amerika kan perang lawan Jepang di Asia, perang lawan Jerman dan Italia di Eropa. Itu kan perangnya itu. Ya. Nah, untuk melawan itu Jepang, kalau untuk bekerja Romusha, tenaga kerja paksa. Tapi untuk tentara, bela negara ya pakai segala macam cecerek, propaganda lah. Iya kan, bela ini, bela itu ya. Tapi intinya melatih pemuda-pemuda kita yang lagi nggak sekolah, revolusi, penjajahan, latihan ketentaraan. Nah itulah menjadi cikal bakal nanti perlawanan kepada Belanda yang pengen kembali, Nikai itu loh, dan kawan-kawannya itu loh. Itu sejarah Pak Dayat. Nah satu
yang penting juga lahirnya Bung Karno sebagai pemimpin yang dikenal luas. Setelah pembuangan yang menarik, di bawah Belanda kan masih dibuang dari Ende ke Bengkulu Ya. kan. Nah, begitu Jepang masuk dia pikir kan kalau orang Jepangnya yang jadi juru bicara penjajahan kan nggak kena, nggak ngerti siapa nih pemimpin yang paling berpengaruh dan kita promosikan. Namanya Soekarno, ada itu orangnya, ganteng, masih lumayan, masih 40 dia masih di tahun. pembuangan ketika itu. Masih di pembuangan. Coba cari, bawa dia ke Jakarta. Kira-kira kayak gitu. Ya, jadi Bang, Jepang memanfaatkan nama besarnya Soekarno nih buat propaganda. Waktu itu kan Soekarno sudah dikenal tapi belum terlalu dikenal karena kan dia kegiatannya menulis dan dari mulut ke mulut. Tetapi dia sudah kena, dia kan yang sudah dipenjara di Bandung, dibuang ke Ende, yang lain juga dibuang. Tapi kan Bung Karno ini kan sebagai penulis, sebagai pembicara gampang menarik hati orang. Kalau Syahrir pintar tapi kan bicaranya terlalu pintar untuk orang Indonesia kebanyakan. Bung Hatta juga begitu. Kalau Bung Karno kan orator. Nah, Jepang memberikan dia fasilitas, termasuk lumayan di proklamasi itu yang pegang saat Timur 52 itu loh. Itu kan dari pemberian Jepang. Itu ada sejarah sendiri, nanti lain kali kita ceritakan itu. Laksamana Maeda. Itu bapaknya Dede yang ikut bantuin tuh. Itu nanti cerita sendiri. Jadi kasih rumah, kasih mobil, kasih fasilitas kantor, staff sekaligus corong radio. Suruh keliling ke podcast zaman itu. Keliling ke kota-kota Indonesia, Purwokerto, Makassar, Surabaya untuk bicara di alun-alun. Pakai loudspeaker, waktu itu sudah ada loudspeaker. Baru pertama kali lah saat itu rakyat kebanyakan. Kalau dulu kan Bung Karno menulis di koran. Sekarang aja yang baca koran baca itu kan sedikit, apalagi zaman dulu 80%, 90% Indonesia masih buta huruf. Jangan lupa loh ya. Sampai tahun 60 loh masih 80% buta huruf. Jadi bisa kebayangkan yang ngerti Bung Karno kan segelintir orang dari mulut ke mulut selebihnya. Tapi dengan radio, dengan perjalanan keliling Jawa, keliling Sumatera, beberapa kota besar, pakai corong di alun-alun. Pertama kali rakyat Indonesia melihat, ini tuh hebat orangnya. Kalau nggak bisa lihat langsung di alun-alun, dengar suaranya radio. Saudara-saudara sekalian, kemerdekaan Indonesia, bangsa kita, bangsa besar. Ratu Adil lagi, gitu loh. Itu yang membuat Bung Karno satu-satunya orang yang dianggap pada saat Jepang menyerah, layak pimpinan. Jepang menyerah setelah bom atom kan 3,5 tahun, tanggal 15 Agustus menyerah, tanggal pengeboman tanggal 8 Nagasaki dan Hiroshima 6 dan 8 kalau nggak salah ya. Seminggu kemudian Kaisar menyerah. MacArthur bukan cuma I shall return, sampai bukan cuma return ke Filipina, dia sampai ke Tokyo, tanda tangan. Itu kan ada gambar yang sangat bagus. Kaisar tanda tangan, dia jenderal perang gitu kan. Nah, kemudian vakum, Jepang sudah menyerah, tapi kan Belanda gak langsung masuk. Nah, inilah saat-saat yang menentukan kan. Mau ngapain yang tua-tua ini kayak Soekarno waktu itu masih 44 tahun tapi kan sudah senior. Yang para didikan peta, didikan Jepang yang latihan ketentaraan sudah nggak sabar. Kita merdeka sekarang, Bung. Makanya Bung Karno kan dicuri ke Rengas Dengklok. Disuruh merdeka hari ini juga. Buat orang seperti Bung Karno, Bung Hatta kan, kita kan sudah dijajah ratusan tahun oleh Belanda, Jepang 3,5 tahun, nunggu seminggu, 2 minggu, sebulan sampai situasi lebih jelas supaya tidak banyak korban. Dia kan sayang sama anak-anak muda ini loh. Ngapain kamu perang lagi, udah nyerah kok Jepangnya. Ntar juga kita merdeka. Jangan, Bung, nanti Belanda kadung kembali gitu, kayak gitu-gitulah. Kan akhirnya kita merdeka 17 Agustus kan hari Jumat bulan puasa. Itu kan orang tua bilang, tapi kan Bung Karno bilang oke, kalau gitu tapi ini memanfaatkan celah. Nah, salah tapi satu ada yang nyerang juga Bang anak-anak muda. Ya salah satu kan pamannya Pak Prabowo, makanya namanya Prabowo Subianto. Pak Subianto itu anaknya Pak Margono, adik kandungnya Pak Sumitro Joyo Adikusumo. Mereka sayang. Ada 2 orang yang meninggal seketika di Tangerang. Di Tangerang. Masih belasan tahun anak-anak muda ini. Pak Subianto almarhum, ada Tugu Kepahlawanan kan, Pak Sujono almarhum. Makanya Pak Sumitro begitu punya anak
Yang satu namanya Prabowo Subianto, penghargaan kepada adiknya yang satu namanya Pak Hasim Sujono Joyo Hadi Kusuma. Jadi kedua adik kandungnya yang berkalang tanah merebut senjata dari Jepang yang sudah menyerah. Itu kan Jepang lawan nembak, mereka berdua tewas dalam perang perebutan itu di Tangerang, daerah Tangerang. Nah, itu salah satu cerita di balik cerita dalam cerita. Dinamik romantika revolusi memakan anak-anaknya sendiri, kan banyak tuh korban. Kita melawan kan, Nika mau balik, Belanda mau balik, kita bertahan. Jepang udah nggak ada kan. Surabaya lautan api, Bandung lautan api, Jogja kan kembali. 2 kali invasi besar tuh. Yang pertama dan yang kedua. Nah, di ujungnya itu kita revolusi kan. Hampir 5 tahun tuh di darat, pindah-pindah orang berjuang. Kemudian kelompok yang lebih terdidik, Syahrir, pemerintahan juga mau berunding karena ini geopolitik. Ya kan, daripada kita korban terus-menerus, revolusi kita berunding aja. Kita toh Amerika yang sedang menjadi bosnya kaum pemenang perang, toh juga sama semangatnya. Iya kan, bekas koloni, dia nggak suka penjajahan, dia suka kemerdekaan. Jangan lupa, jadi secara psikologis, filosofis, politik itu Amerika pro kita, pro kemerdekaan maksudnya, universal. Karena dia juga merdeka dari Inggris kan. Sehingga di balik pikiran para pejuang kebangsaan kita berunding. Toh. Nah, saat itu kan di Amerika, di Eropa, termasuk Belanda, Jerman, dia bangun kembali dengan Marshall Plan. Amerika kan ciri khasnya itu, dia menang, membantu, dia nggak hajar yang kalah, dia bantu Jerman, apalagi Belanda sekutu, ya kan, dia bangun kembali. Nah, perundingan di Den Haag meja bundar, perundingan besar terakhir, konferensi meja bundar tahun 1949, akhir 1949. Belanda masih belum mau ngasih, masih biasalah penjajah mana mau ngasih. Tapi Amerika nggak ikut perundingan, tapi di belakang layar, dia bantu Belanda bangun kembali Belanda, lu nggak kasih kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan kepada Indonesia, gua nggak bantu lu Marshall Plan, mampus aja lu. Belanda, teka, Bung Hatta teka, gitu loh, Bung Hatta pimpinannya. Jadi kita merdeka secara de facto, proklamasi kemerdekaan tahun 45, kita merdeka dalam pengertian hukum internasional, pengakuan kedaulatan, anggota PBB, sebagian besar negara, 9 negara dunia. Itu mulai membuka kedutaan di kita, diakui secara internasional sah. Sebelumnya kan beberapa negara aja, India, negara teman-teman seperjuangan yang dijajah. India kan merdekanya 49, akan dari Inggris. Kalau kita kan secara international rules-nya tantangan penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia tahun 1949. Jadi proklamasi 45 buat kita 45. Ya, tapi kan international law, kita terima kasih juga peran Amerika di belakang layar. Belanda lo nggak akuin kedaulatan, lu jangan macam-macam, negara kecil, gua nggak bantu lo, mampus sendiri lo. Jangan dong, jangan gitu loh. Jadi kita dijajah karena geopolitik, merdeka pun ada karena peran ada geopolitik. Pelajaran dalam sejarah pesannya Nusantara apa kalau gitu? Pesan podcast Freedom. Sadar tentang geopolitik itu menjadi sangat penting. Jangan jadi kata dalam tempurung. Ya kan, geopolitik penting, pergaulan antar bangsa. Makanya pesannya konstitusi kita di preambul itu kan bebas aktif. Menciptakan, turut serta menciptakan perdamaian dunia. Kenapa ini ke dunia? Gitu loh. Dulu kan Amerika, Jepang, Amerika Jerman. Sekarang kan ada Amerika, Cina, ada Rusia, ada Korea Utara, ada Irak. Itu geopolitik sekarang. Ada NATO, itu geopolitik sekarang. Melek geopolitik dong. Itu pesan dari Nusantara. Karena kita dijajah karena geopolitik, kita bisa merdeka, ada celah geopolitik. Dengan sepenuh-penuhnya penghargaan kita pada pejuang-pejuang kebangsaan. Yang perang kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan, tetap nasib kita juga ikut ditentukan oleh apa yang terjadi di dunia ini. Begitu kira-kira penutupnya Pak Daya. Mark Twain pernah bilang kan? Mark Twain. History doesn't repeat itself, but it rhymes. Ya, jadi
Benar banget, Mark Twain penulis Amerika. Sejarah tidak pernah berulang kembali, tetapi sejarah itu berirama. Ada iramanya. Iramanya salah satu tun dasar nada dasarnya itu geopolitik. Percaturan antar bangsa di dunia ini mempengaruhi semua orang, termasuk kita. Apalagi kita dalam posisi geografis kayak gini, kepulauan kayak gini. Jadi harus sejak lahir kita harus go international, gitu kira-kira pada kosmopolitan, gitu. Sekarang itu bentuk nyatanya ya geoekonomi. Ya, begitu Mel penutupnya. Baiklah, terima kasih Bang Jeli, terima kasih Pak Dayat, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Nantikan episode selanjutnya Padepokan Gunung Salak Freedom Institute. Sampai jumpa.